Halo adik-adik, ketemu lagi dengan saya Ibu Meriani atau Ibu Mei. Pada sesi ini kita akan membahas akuntansi beban yang masih harus dibayar atau accrual expense. Setelah mempelajari video ini, Ibu berharap adik-adik dapat menjelaskan contoh beban yang masih harus dibayar, menjelaskan pengertian beban yang masih harus dibayar, menjelaskan jurnal beban yang masih harus dibayar. Contoh beban yang masih harus dibayar atau accrual expense dalam kehidupan sehari-hari. Pada akhir tahun terdapat biaya air dan telepon yang belum dibayar. Pada akhir tahun terdapat biaya listrik yang belum dibayar. Pada akhir tahun terdapat biaya bunga bank yang belum dibayar. Pada akhir bulan terdapat biaya gaji karyawan yang belum dibayar perusahaan. Pada akhir bulan masih terdapat biaya pemakaian telepon yang belum dibayar perusahaan. Pada akhir tahun masih terdapat biaya pemakaian listrik yang belum dibayar perusahaan. Pada akhir tahun masih terdapat biaya pembelian air PDAM yang belum dibayar perusahaan. Pada akhir tahun masih terdapat biaya pajak penghasilan perusahaan yang belum dibayar perusahaan. Pada akhir bulan masih terdapat biaya bunga bank yang belum dibayar perusahaan. Upah akrual perusahaan yang terhutang kepada karyawan di akhir periode. Bunga akrual perusahaan yang terhutang kepada bank. Pajak akrual perusahaan yang terhutang kepada badan pemerintah. Semua contoh di atas menurut Wagen et al. Disebut sebagai beban yang masih harus dibayar atau accrual payable. Beban yang masih harus dibayar adalah beban atau kewajiban yang sudah menjadi beban dilihat dari segi waktu, tetapi belum dibayar dan dicatat. Wagen et al. 2012. Semua contoh biaya yang masih harus dibayar atau accrual payable, contoh biaya yang masih harus dibayar atau accrual payable seperti hutang gaji, hutang listrik, hutang telepon, hutang air, hutang pajak penghasilan, hutang bunga, dan lain sebagainya. Kapan saatnya biaya berubah sebagai beban? Jawabannya adalah pada saat biaya dapat dihubungkan dengan manfaat sesuai prinsip matching, dapat saling ditandingkan antara pengorbanan dengan manfaat. Beban yang masih harus dibayar atau accrual expense disebut juga dengan hutang beban. Beban jenis ini terjadi jika dalam akhir periode akuntansi suatu perusahaan terdapat beban yang masih menjadi tanggungan perusahaan dan beban tersebut belum dibayar oleh perusahaan sehingga beban tersebut dicatat sebagai hutang. Jurnal penyesuaian yang harus dibuat untuk beban yang masih harus dibayar adalah mendebit beban dan mengkredit hutang atau dapat juga dicatat dengan mendebit beban dan mengkredit beban yang masih harus dibayar. Contoh soal. PT Meijaya mempekerjakan 3 orang karyawan dengan upah 500.000 masing-masing per hari. Para karyawan bekerja selama 6 hari dalam seminggu, yaitu hari Senin sampai hari Sabtu. Dan upah dibayar setiap hari Sabtu. Pembayaran upah terakhir dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 27 Desember 2020. Dengan demikian, upah yang belum dibayar adalah sebagai berikut. Senin 29 Desember 2020, 3 kali 500.000 1,5 juta. Selasa 30 Desember 2020, 3 kali 500.000 1,5 juta. Rabu 31 Desember 2020, 3 kali 500.000 1,5 juta, jumlah 4,5 juta. Jadi upah yang belum dibayar adalah 4,5 juta. Contoh soal. Kemudian dimasukkan ke jurnal penyesuaian pada akhir bulan, yaitu 31 Desember 2020. Berikut adalah yang harus ditulis di jurnal penyesuaian. Beban upah 4,5 juta di debit, utang upah 4,5 juta di kredit. Beban yang masih harus dibayar timbul ketika perusahaan mengakui beban dalam pembukuannya. Sebelum benar-benar melakukan pembayaran. Karena perusahaan masih berhutang, biaya yang masih harus dibayar diperlakukan sebagai kewajiban. Pada akhir tahun atau akhir bulan, beban yang masih harus dibayar harus dibuat jurnal penyesuaiannya. Hal ini dikarenakan pada dasarnya beban tersebut telah diakui oleh perusahaan pada periode bersangkutan, tetapi belum dibayar dan belum dicatat dalam periode tersebut oleh perusahaan. Sehingga perlu dicatat dalam jurnal penyesuaian sebagai hutang atau beban yang masih harus dibayar.
dan mengakui adanya beban tersebut dalam laporan laba rugi, sehingga laporan keuangan baik laba rugi atau neraca dapat disusun dengan akurat. Referensi diambil dari Jeffrey Wegan tahun 2015, Financial Accounting EFR Edition, dan Biley and Son. Demikian adik-adik video kali ini. Terus semangat belajar, terus semangat mencapai impian dan cita-cita. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa.